Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat beberapa tayangan yang sangat lucu dan menghibur, khususnya bagi para pendukung Pak Jokowi dan juga orang-orang yang mungkin punya akal yang sehat. Di mana terjadi cekcok, terjadi saling skakmat, terjadi saling bantah di antara gerombolan pembenci Pak Jokowi, di antara tersangka klaster kedua, peneliti gadungan, dan juga pengacara Ahmad Khozinuddin. Ya, saya nggak tahu ya apakah Ahmad Khozinuddin ini masih menjadi pengacara dari Rolls-Royce CS. Karena kan kemarin Tifa sudah mengumumkan kuasa hukum yang baru dia. Dan nama Ahmad Khozinuddin tidak ada disebutkan, teman-teman. Waduh. Apakah karena itu juga akhirnya Khozinuddin langsung mode aktivis, kembali ke hitohnya, menjadi orang yang keluar-keluar di jalan, yang teriak-teriak. Wih, ini luar biasa, teman-teman. Dan nanti kita juga akan menyimak di mana Rismon ternyata tidak pandai berbahasa Inggris, teman-teman. Selama ini dia menghina-hina bahasa Inggris Pak Jokowi, menghina-hina bahasa Inggris Mas Wapres Gibran. Dia selalu bilang, we walk the talk, talk the talk. Rupanya dia sendiri nggak tahu bahasa Inggris loh. Aduh, emang luar biasa ya. Orang-orang ini susah untuk bercermin, teman-teman. Nah, selain itu, kita juga akan menyimak bagaimana Bung Bestari Barus, salah satu politisi PSI, membungkam omon-omon dari Roy Suryo. Sampai-sampai Roy Suryo nggak bisa ngomong, teman-teman. Kesalak dia. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Fakta Etol atau Fakta dan kawan-kawan. Ya, Etol itu kawan-kawan. Etol. Ya. Etol, ya kan? Fakta Etol. Fakta dan kawan-kawan. Diketawain Refli Harun loh. Kawannya sendiri yang ngetawain. Sudah percaya diri banget dia. Fakta Etol. Etol katanya. Begini kualitas peneliti yang katanya lulusan S2 S3 Jepang. Aduh, bahasa Inggris aja gak bisa loh. Bahasa Jepangnya juga gak bisa. Kemudian kemarin ketika diwawancara di mobil, dia ngakunya lulusan Australia juga. Aduh, tapi gak bisa bahasa Inggris. Malu, Mon. Malu. Udah percaya diri banget dia. Fakta Etol. Itu hanya memanipulasi. Aduh. Siapa bilang bencana Sumatera itu ansi bencana ekologi? Apa yang terjadi hari ini di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara itu adalah bencana ekologi akibat bencana politik dari kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan selama periode 10 tahun Jokowi yang membiarkan hutan kita dikonversi menjadi sawit, membiarkan pembalakan hutan, membiarkan ya hutan yang harusnya bisa menjadi mangkuk besar menampung air yang hujan itu dinarasikan sebagai rizki, bisa dibagikan ke tanah-tanah sehingga bisa menumbuhkan pohon menjadi rizki. Tapi ketika hutan itu digunduli oleh oligarki sawit dan izin-izinnya diberikan oleh saudara Joko Widodo selama 10 tahun, maka air yang tadinya itu bisa menjadi berkah langsung luruh ke daratan dan menyapu semua yang di atasnya. Sudah dekade demi dekade, ya. Jadi jangan disalahkan Jokowi saja. Jangan itu nggak disalahkan fair Jokowi kalau saja. gitu, ya. Oh, zaman SBY lebih banyak kayaknya. Zamannya SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, 10 tahun, mulai 2004 sampai 2014, penggundulan hutan itu 21,9 juta hektar. Per tahun sekitar 2,19 alias 2,2 juta hektar lahan atau hutan digundul per tahun. Top scorernya adalah SBY dalam hal deforestasi. Nah, sementara 10 tahun pemerintahan Jokowi 2014 sampai 2024 hanya 1,48 juta hektar. Nah, Kalau terjadi restoratif justice, wah, nama Jokowi menjadi harum. dia lagi. Karena dalam konsep restoratif justice, seolah-olah Jokowi menjadi korban pencemaran, korban fitnah. Macam Seolah-olah betul ya pelakunya pengacaranya. ini meminta maaf, minta damai, kemudian dipulihkan kehormatan Jokowi melalui restoratif justice. Terjadi perdamaian, SP3 dengan alasan telah terjadi perdamaian. Wah, hebat sekali saudara Joko Widodo. Bahwa memang mediasi itu terjatuh dalam undang-undang gitu ya. Jadi itu sesuatu yang tidak tabu dan itu jatuh dalam undang-undang. Sehingga kami sebagai tersangka dan bersama pihak kami tentu saja kami akan melakukan diskusi yang sangat mendalam.
terkait dengan beberapa peraturan pada Undang-Undang ITE, pada beberapa undang-undang pidana yang mengatur soal mediasi. Ya sekali lagi, saya Denger Dr. tumpel. Diva dengan Pak Roy Suryo dan Pak Rizwan Syahipar tidak alergi sama sekali dengan mediasi. Nah, denger tuh, teroris tidak alergi dengan mediasi. Tapi si Empel sudah teriak, kami menolak mediasi. Apa kata rakyat kalau teroris, kalau RRT mediasi? Kita sudah diamanatkan mandat rakyat. Waduh, kayak gitu tuh kata si Empel. Macam bener aja pengacara ini. Mungkin itu juga salah satu penyebab dia dipecat jadi pengacara RRT teroris ini. Karena dia alergi sama yang namanya mediasi. Kalau Tifa enggak dan kawan-kawannya enggak alergi dengan mediasi. Mereka membuka ruang itu rupanya ya kan. Aduh, pantesan aja sih Empel Tunjukkan dipecat. saja ijazahnya bahwa kepalsuan dari ijazah yang dia miliki. Jadi dia tampak sekali pengadilan gitu. Ya, betul. Ya, hanya itu yang ada di pikirannya. Inilah orang yang tidak benar-benar bisa menjadi pengayom dari masyarakat. Kalau dia mau mencintai rakyatnya, tidak membiarkan mirip rakyat Empel itu nih. kemudian terpecah belah seperti sekarang. Satu kata aja yang terakhir, kalau dia memang benar-benar negarawan, tunjukkan saja ijazahnya. Tunjukkan. Sabar saja, tunggu saja. Tunjukkan Nanti katanya. uji bersama-sama. Termasuk saya ingin menguji ijazah Pak Jokowi di tempat yang benar, bukan demi kepuasan sepihak Mas Suryo dan Kanjeng Raden Tumenggung ini. Kanjeng Tidak Raden gitu. Tumenggung. Nah, dan satu lagi Mas, camkan dalam hati ini sebagai teman. Anda hanya bagian remah kecil. Lah, kebalik nih kata-kata Kan teman Anda saya dibalik. kecil, kan Anda Enggak lah, kecil. Sebentar dulu dong. remah-remah itu partai PSI itu Sebentar tadi. dulu. Anda hanya sebagian remah kecil daripada gerakan politik, operasi politik yang sedang dibangun. Enggak. Jadi nggak usah bangga-bangga amat gitu Bukan, berhadapan. saya tidak merasa bagian dari organisasi Anda, atau politik. gini Ya. loh, ketika satu operasi terjadi, Mas, bahkan Anda sendiri tidak tahu Anda sedang dioperasi. Jangan Anda pikir bahwa Anda tahu semua, gitu loh. Tahu saya. Ya, udahlah, Anda tidak tahu semua. Bagaimana dengan Nggak bisa Abang? menilai saya lah, Ini salah kan lah. soal ijazah Pak. Saya pokoknya berketetapan kita Roy Suryo melihat. dinilai PSI. Aduh, kecil banget PSI itu. Oh, yang gede mana nih? Kita nggak bicara Demokrat. soal Enggak usah. Ada. Saya juga nggak perlu nyebut Demokrat apa Aduh. enggak. Yang gede itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang lurus saja, jangan ditekuk-tekuk begitu. Makanya, Kalau dengar suara. makanya nggak usah kemudian orang itu Anda berpikir secara politik. berpikir bahwa Anda besar. Orang Ini politik itu- salah. orang politik itu Dalam orangnya gini. operasi politik A di balik bilang B, isu ijazah B ini, bilang C, Anda B hanya bilang D. proksi kecil, Mas. Oke, baik. Saya deh. Tenang dulu, Anda tenang dulu. proksi Saya percaya kecil apalagi saja. Tenang dulu. apalagi tokoh yang diagung-agungkan itu nggak pernah bisa dipercaya. Udahlah. Oke. Anda Jokowi proksi nggak bisa kecil. dipercaya, nggak usah. Nggak usah. Mana Kalau menunjukkan cuma ijazahnya Mas bohong. Roy Suryo yang nggak percaya dia, Ya. saya kira amin kata orang Oke, semua. oke, nggak apa-apa. Nah, tapi yakinlah bahwa Anda hanya bagian terkecil, remah terkecil Nggak apa-apa. dari operasi politik di balik isu ijazah. Lebih baik, Yakinlah. lebih baik Betul. saya Kalau soal menjadi operasi- kecil daripada ada Betul. orang yang seolah-olah Sebentar, jadi besar. sebentar, kita Itu fokus. paham kebesaran itu. Malam hari. Berani berbohong di depan publik, ya, yang dia mengatakan ini ijazahnya asli. Padahal ini jelas gak asli, gak ada watermarknya, gak ada embossnya. Kalau mau lihat ijazah yang asli kayak apa, itu adalah ijazah UGM itu bagus banget. Ada watermark, ada emboss, ya. Jadi tidak ijazah yang gundul kayak gini ini. Ini jelas palsu dan dia berani mengatakan di depan salah satu TV. Ya, Lama kali itu nyarinya, dengan mana? disaksikan. Nah ini kalau ijazah asli itu kayak gini, ada watermark, ya, ada emboss. Itu jelas ini yang namanya ijazah asli. Itu kayak gini, ada emboss. Oke. Iya kan, Bang? Nah, Kualitas kopinya bagus. bukan, ini scan asli. Kalau yang sana Oke, kurang bagus. oke. Ya, makanya ini jangan dibilang asli oleh Andi Nggak Aswan. ada, dua-duanya juga nggak asli. Enggak, gini, oke kayak gini. fotokopi kok. Saya bilang. Jadi, Mana sih? ini tantangan secara ilmiah. Kalau memang memuji. Mas, minum dulu nanti keselak nih. Nanti gantian dulu. Oke, Minum. Pak Bonatua silakan. Loh, ini kesana lagi bukan ke sini. Enggak, Pak Bonatua dulu tadi. Silakan. Dokter. Silakan Pak begini, Bonatua. Pak. Jadi terus terang ini forum juga jelas bukan forum ilmiah. Udah jelas tadi bahwa kita soalnya yakin Mbak, ini tidak akan berakhir yang kita tunjukkan. Jadi buat apa justru kita memberikan mereka peluru tambahan untuk mereka kotak-atik lagi. Karena sudah jelas kan, dari awal sudah sampaikan ini selesai nggak? Enggak, kami teliti lagi. Dan ternyata mulai kelihatan juga nih arahnya mulai kemana. Kemarin kan, mengenai ini persis, saya mungkin harus sampaikan juga, Mas Gibran sudah pernah menunjukkan Mbak ijazahnya dulu. Waktu masih wali kota ya. Wali kota, masih dipermasalahkan. Nah ini bukti nih. Berarti memang memperlihatkan tidak menyelesaikan. Ini bukti konkret yang mungkin bisa diterima masyarakat juga gitu, bahwa bagaimana mungkin Pak Jokowi dikatakan tunjukkan maka selesai, sedangkan Mas Gibran sudah tapi tidak selesai juga. Dan perkara Pak Jokowi ini pun sudah
mulai agak bergeser juga sekarang ke Mas Gibran kan. Ya. Ya makanya banyak orang, banyak peneliti ataupun pengamat menilai kok ada unsur politiknya dan sebagainya, ada juga ditunjuk beberapa partai. Walaupun kami sama sekali tidak pernah masuk ke situ dan tidak mau juga masuk ke situ karena kami kuasa hukum. Kami stick dengan apa yang kami kuasai gitu. Pak Arsul Sani itu, Mbak, itu juga sedikit berbedanya. Kenapa? Kan nggak ada yang nunjuk-nunjuk, teriak-teriak, bilang dan beliau gantung Jokowi, Nusa Kambangkan Jokowi kan. Rizal Padilla tuh yang bilang gantung Pak Jokowi. Kan juga kalem kan, selesai soft landing. Tapi kalau kita saya sudah bisa membayangkan pribadi nih, imajinasi aja ketika Pak Jokowi nunjukkan pihak sana akan ngomong apa, mungkin Mbak Fresa sudah bisa bayangkan juga. Jadi tidak apple to apple juga. Ada kekhawatiran nanti Pak Jokowi bisa setiap saat melalui kuasa hukumnya, setiap saat mencabut aduannya dan tidak jadi sidang. Itu bakal terjadi apa enggak? Sejauh ini itu 100% tidak akan terjadi, Mbak. Karena tujuan kami, kembali lagi saya recall, adalah kami ingin mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, sehingga kami mau ini lanjut sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Dan oleh karenanya orang-orang yang mengatakan itu palsu terbukti telah melakukan suatu tindak pidana. Itu yang kami tunggu. Karena kalau tidak ada itu, kembali lagi bertahun-tahun ini kami biarkan Pak Jokowi diserang terus. Dan kalau kita mau mengatakan bahwa sebenarnya kenapa nggak dari dulu, ya itu juga pertanyaan kami. Kalau kita advice dari dulu, Mbak, Pak Jokowi terlapor. Tapi Pak Jokowi nggak mau. Memang beliau tipenya bukan seperti itu. Dan itu yang kami lihat juga mungkin dari Mas Gibran ya. Mas Gibran juga dari dulu menunjukkan, sekarang juga diminta lagi. Walaupun mungkin belum sekencang Pak Jokowi ya. Tapi sudah mulai diangkat-angkat. Tapi beliau juga saya lihat santai aja. Karena saya lihat interview beliau juga di media, salah satu stasiun televisi juga masih oke. Beliau nggak ambil pusing. Jadi ya mungkin karakter memang, Mbak, gitu. Slow ya? Slow aja. Karena dia tahu kebenaran di pihak dia. Jadi slow, nggak perlu takut. Yakub sendiri sudah pernah melihat secara fisik ijazah Pak Jokowi? Sudah pernah. Sudah. Ketika kami diundang di awal-awal kasus itu, tentunya kami memiliki kewajiban juga sebagai kuasa hukum untuk memeriksa semua dokumen, dan Pak Jokowi sangat mengerti itu. Kami melihat semuanya, nilai-nilainya banyak, sampai ada bercandaan ada satu nilai yang bukan hanya kuliah ya, dari SMA semua kita lihat semua ijazahnya. Oh iya? Dulu Pak Jokowi cukup banyak nilai bagus, ijazah dari awal, SD, SMP, SMA, kita lihat semua sampai banyak bercandaan di internal kita. Ih, bagus juga Pak nilai Pak gitu. Beliau tahu aja, enggak lah, katanya biasa aja. Jadi sudah lihat fisiknya ya? Sudah lihat fisiknya di rumah beliau waktu itu. Apa yang ribut lah? Enggak, saya ngapain ribut, saya cuma mau Membuka celah hukum baru, Bang. Bukan, tapi Rismon dorong saya. Tadi? iya. Rismon memprovokasi ketika di rakyat bersuara. Dorong-dorong Twitter. Ya, dia dorong. Makanya begitu dia dorong, saya masuk tengah, saya dorong. Mancing-mancing dia. Ya saya ambil di tengah. Begitu dia dorong, saya masuk tengah. Kalau enggak kan terus mendesak. Kita pernah main fisik orang gitu. Walaupun sekeras apapun kita berdebat, kita nggak pernah bikin orang, nggak boleh. Betul, sekeras apapun debatnya ya jangan main fisik gitu ya kan. Orang ini main fisik, mancing ributan emang dia. Aduh, mon. Susah. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian? Rismon tidak tahu bahasa Inggris, dan selama ini dia selalu menghina-hina bahasa Inggrisnya Pak Jokowi. Aduh Mon, ngaca dong Mon. Ngaca, introspeksi diri. Jangan merasa diri paling sempurna. Jangan merasa diri paling peneliti. Aduh, bahasa Inggris pun nggak tahu ya. Mungkin kalau dia baca jurnal bahasa Inggris, mungkin dia nggak tahu juga teman-teman. Mungkin dia nggak ngerti juga ya kan. Terus ngaku-ngaku peneliti. Aduh, Mon, malu-maluin aja. Tol katanya. All, dibilang tol. Aduh, Refli Harun aja sampai ngakak ya kan. Aduh, malu-maluin. Dan tadi Koji Nudin dengan pedenya, dengan bangganya mengatakan Pak Jokowi bersalah atas penggundulan hutan di Sumatera. Nah, tadi udah dijawab juga oleh Rismon. Emang Rismon ini spesialis mendebat orang aja sepertinya dia. Dia bukan peneliti kayaknya teman-teman ya. Kalau ada urusan debat, ada urusan diskusi, nah kasih Rismon. Dia tangguh di situ.
kayaknya kita perlu kasih dia panggung sama Faisal Assegaf gitu ya kan. Biar berdua dia tuh debat sama-sama keras kan. Nanti kita lihat nih adu jotosnya kapan. Karena tadi Bung Pitra sudah diprovokasi juga sama Rismon saat di rakyat bersuara, didorong-dorong dan segala macam, sudah sentuh fisik. Ini kan provokasi. Dan ya kemarin juga Bung Pitra mengatakan ada emak-emak yang banting handphonenya. Katanya itu istri dari salah satu gerombolan pembenci. Ya apakah itu istrinya Rustam Effendi? Ya kita nggak tahu teman-teman. Ya gimana ya. Ditambah lagi Ahmad Kosinudin katanya dia tidak mau mediasi, tidak mau restoratif justice, tidak mau damai. Pokoknya dia tidak mau. Pokoknya dia mau ini sampai di pengadilan Pak Jokowi dipermalukan, Pak Jokowi di ini jasanya dilihat, kemudian itu palsu. Itu pengen dia tuh. Tapi rupanya kita bisa dengarkan tadi Tifa tidak alergi mediasi. Tifa membuka ruang itu. Tapi bukan hanya Tifa, dia mengatakan Roy Suryo, Rismon, ya terbuka lebar pintu-pintu mediasi teman-teman. Dan itu akan dipikirkan, akan diperbincangkan, akan didiskusikan. Nah yang menjadi pertanyaan, apakah sikap-sikap Empel ini yang menyebabkan dia dipecat akhirnya jadi kuasa hukum dari teroris teman-teman? Karena memang pemikirannya nggak sejalan. Tifa ini mungkin ya dia sering diskusi sama kuasa hukumnya ya kan yang lain. Nah kalau diskusi sama Empel mungkin nggak nyambung karena ya Tifa mungkin lebih pintar dikit daripada Empel gitu. Jadinya nggak ketemu orang ini, makanya dipecat teman-teman. Dan tadi Roy Suryo juga ya tunjukkan aja selesai. Ini teman-teman ya, ini yang selalu diungkapkan oleh dia. Tunjukkan saja selesai, tunjukkan saja selesai. Nggak selesai. Seperti kata kuasa hukum Pak Jokowi. Kalau itu ditunjukkan, kita hanya menambah bahan bakar untuk mereka. Karena nanti mereka tambah lagi nih bahannya untuk meneliti. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Jangan kasih makan iblis yang sedang yang sedang berorkestrasi. Jangan kasih makan iblis. Kalau perlu kita usir gitu. Jangan sampai iblis itu mendekat, dapat informasi dari kita. Jangan. Makanya Pak Jokowi tidak akan membuka atau menunjukkan ijazahnya sebelum di pengadilan. Kalau di pengadilan baru itu ditunjukkan, baru mereka lihat, baru mereka menyaksikan, melihat detail. Oh, rupanya memang benar ada embosnya ya. Waduh, oh rupanya memang benar ada watermark ya. Baru mereka mencret-mencret teman-teman. Itu namanya pukulan telak. Dan itu strategi yang sekarang sedang dilakukan oleh Pak Jokowi sepertinya ya. Sepertinya. Ini hanya opini saya dan analisis saya teman-teman. Karena kalau itu ditunjukkan nggak bakal selesai. Kenapa mereka ngotot ingin melihat ketika Pak Jokowi menunjukkan? Ya kan? Karena mereka tidak pernah melihat ijazah Pak Jokowi yang asli. Kemudian mereka menuduh ijazah itu palsu. Itu persoalannya, makanya mereka ngotot ingin melihat apakah yang selama ini mereka teliti sama dengan punya Pak Jokowi. Karena kan kalau kadang di foto atau di foto terus dikirim-kirim filenya, itu kan udah pecah-pecah, udah kualitasnya kurang bagus. Jadi untuk diteliti pun ya nggak bener gitu. Dan itu yang dilakukan oleh gerombolan peneliti abal-abal ini. Itu yang harus kita tahu teman-teman. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.